Terima kasih Dokter Teguh. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada panitia Jacin tahun 2021 ini karena diminta ikut membicarakan masalah continuum of care. Berbeda dengan topik yang lain, topik ini lebih seperti public health ya. Jadi kita lihat apa sih yang namanya continuum of care. Kalau kita melihat perkembangan pertumbuhan perkembangan manusia, mulainya dari anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja dan akhirnya dewasa. Ada beberapa penyakit yang memang harus diwaspadai yang tergolong dalam penyakit alergi dan imunologi yang sudah terkena di masa anak-anak dan kemudian berlanjut terus sampai dewasa, dan ini yang memerlukan continuum of care-nya. Masalahnya adalah seberapa sadar kita mengenai continuum of care ini seperti estafet, jadi dari dokter anak ke dokter dewasa. Nah, ini masalahnya adalah kalau kita lihat ini gambar dari BMJ, British Medical Journal, kebanyakan tenaga kesehatan itu tidak mengetahui bahwa pindahnya seorang anak yang sudah berumur dewasa, kita anggap dewasa tergantung karena tiap negara berbeda batasan umurnya, itu memerlukan persiapan, transisi agar mulus karena sifat pelayanan yang diterima anak-anak semasa oleh dokter anak dan layanan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak itu berbeda dengan kesehatan dewasa. Jadi kemudian kita melihat dalam dekade terakhir ini upaya untuk membuat transisi ini menjadi mulus. Ini bukan hanya terjadi di kita, ini gerakan di seluruh dunia. Menurut American Academy of Pediatrics, healthcare transition adalah bagian dari continuum of care. Tujuannya adalah bagaimana kita memindahkan anak-anak dengan cara yang terencana agar pindah ke dewasa dengan baik dan tata laksananya dilanjutkan. Di Indonesia itu transisi belum ada dengan baik ya. Khusus untuk imunodefisiensi sekunder yaitu HIV kita sudah memulai, tetapi juga karena masih baru sekitar 3 tahunan belum terlihat efeknya dan apakah polanya bisa diikuti untuk penyakit lain. Maaf. Oke. Nah, beberapa penyakit yang memerlukan perhatian kalau di bidang alergi imunologi adalah dermatitis yang tidak untuk semua orang, tapi ada beberapa yang mengalami dermatitis kronik yang mulai ada di masa anak kemudian berlanjut ke dewasa. Demikian pula dengan asma dan rinitis alergi yang dapat berlangsung seumur hidup, meskipun ada variasi gejala dan ada variasi respons terhadap pengobatan. Kemudian ada penyakit primary immune deficiency yang mulainya kebanyakan dari saat kesalahannya di masalah genetik, yaitu antara lain X-linked agamaglobulinemia atau hyper IgE. Kemudian ada secondary immune deficiency karena HIV, karena malignansi yang mendapatkan kemoterapi atau radioterapi yang semi permanen, jadi mereka ada terus dan dapat dilihat efeknya sampai dewasa. Kemudian ada masalah autoimmunity. Beberapa penyakit autoimmunity itu ada yang memang spesifik ditangani oleh spesialis yang dengan organ terkait, misalnya Graves' disease biasanya di endokrin, kemudian IBD biasanya di gastroenterohepatologi, tetapi umumnya selalu sempat ditangani secara langsung maupun tidak langsung di bidang alergi dan imunologi. Untuk mengatakan ini continuum of care, maka kita harus mengerti bagaimana tata laksana ini bisa berlanjut. Kita memerlukan panduan yang sama. Nah, ini ada beberapa yang saya kutipkan dan sudah kita adaptasi ke Indonesia. Misalnya
panduan untuk tata laksana dermatitis itu ada dari 3 organisasi alergi yang besar, termasuk juga ada yang dikembangkan khusus oleh teman-teman yang dari dermatovenerologi. Kemudian untuk asma ada panduan JINA yang juga diadaptasi di Indonesia dengan panduan mengatakan ini baik adalah dengan total asma control. Kemudian di bidang allergic rhinitis kita juga menggunakan panduan yang sama, jadi anak dengan dewasa menggunakan ARIA dengan kriteria tidak ada keluhan atau rhinitis alergi persisten tapi ringan. Jadi turun ke arah ringan itu sangat diinginkan. Sama parameternya. Nah, yang berikutnya untuk primary immune deficiency ini banyak organisasi yang baru mulai membuat standar, tapi ada International Union Against Immunodeficiency Syndrome yang sudah mulai membuat panduan-panduan yang masih terus dikembangkan karena tahun lalu dilaporkan hampir 360-an cabang penyakit primary immune deficiency, tahun ini kelihatannya menjadi 430 sesuai dengan berkembangnya temuan-temuan genetik. Sedangkan untuk secondary immunodeficiency, khusus untuk HIV, saya tidak bicara malignansi, itu ada panduan universal yang dipayungi oleh UNAIDS dan sudah diadaptasi oleh Indonesia. Untuk autoimmunity, ada beberapa organisasi yang mengkhususkan diri, misalnya American College of Rheumatology, EULAR, ARA itu dari Australia, dan AAAI juga mempunyai cabang yang membicarakan mengenai autoimmunity. Ini biasanya ada guideline yang tidak maksudnya berbeda, masih banyak perbedaannya meskipun sudah berusaha disatukan dibandingkan dengan penyakit alergi yang seluruh dunia kelihatannya lebih mudah setuju. Nah, kenapa guideline ini penting? Karena kalau kita menggunakan panduan yang sama, maka yang namanya perpindahan penyakit itu hanya perpindahan pasien itu ya hanya memindahkan pasiennya saja, tapi pasien ini akan mengharapkan mendapatkan tata laksana yang sama. Jadi bukannya guideline yang dipakai anak berbeda dengan yang dipakai oleh dewasa. Nah, kesepakatan anak dan dewasa ini yang harus ditumbuhkan di kita ya, di Indonesia. Apakah ada halangannya untuk membuat continuum of care ini berjalan dengan baik? Kalau menurut pendapat dokter anak, kita memandang bahwa dokter penyakit dalam, dokter dewasa itu biasanya nggak terlalu mengerti penyakit anak gitu. Jadi tidak melakukan searching dulu, melihat apa sih sebetulnya yang terjadi pada anak, meskipun sama-sama gejalanya artritis misalnya. Kemarin saya dapat pasien dari Bengkulu yang ditangani oleh dokter dewasa di sana. Itu diperiksakan asam urat, diperiksakan rheumatoid factor, kemudian karena negatif, kemudian tidak diterapi pada klinisnya artritis. Juvenile rheumatoid arthritis atau juvenile idiopathic arthritis, kita dasarnya adalah penyakit inflamasi. Jadi tentu saja klinis sangat utama, nggak peduli dengan hasil laboratoriumnya karena ada klasifikasi yang mengatakan bahwa rheumatoid faktor negatif asal klinisnya positif tetap dianggap sebagai CIA. Di sisi lain, menurut dokter penyakit dalam, mereka nggak mau atau nggak terlalu tertarik menangani kasus-kasus ini secara khusus karena selama pelatihan pendidikannya nggak ada yang spesifik membahas mengenai remaja. Kemudian juga sulit mengenali sisi psikososialnya dari remaja. Pokoknya yang datang mereka apa sakitnya itu aja yang diobati. Selain itu juga mungkin karena kesibukan belum ada koordinasi transfer dari praktek dokter anak. Ini keluhan dari keluarga biasanya dokternya baru, mereka nggak tahu, nanti saya nggak merasa percaya diri berobat di dokter penyakit dalam. Nah, ini kemudian ada perbedaan juga kalau di anak itu pelayanan kesehatan itu provider and parent control, sedangkan di dewasa lebih banyak
tanggung jawab pasiennya. Kemudian biasanya one stop service, tapi begitu mereka dewasa bisa ke dokter, berbagai macam dokter, dan itu membingungkan. Apalagi kalau misalnya tidak ada juga informasi dari dokter dewasa ke dokter anak bahwa oh kami ini servisnya bisa ini gitu ya. Jadi ini yang membuat model layanan di anak dengan yang dewasa berbeda. Nah, umur berapa sih diharapkan kita mulai membuat proses transisi? Kalau di teori itu umur 11-12 tahun sudah mulai diperkenalkan bahwa ini loh nanti harus pindah ke dewasa pada umur tertentu. Tapi di Indonesia kita belajar dari HIV umumnya umur 14 sampai 15 tahun yang dianggap cukup. Untuk transisi kita lihat nanti ada assessment tools dan kemudian juga jangan lupa orang tuanya siapa atau walinya siapa, kemudian siapa yang bayar ya financial backup dan tentu saja community resources-nya. Ini survei yang dilakukan pada dokter di Eropa untuk melihat current transition practice ya dari adolescent and young adults atau disingkat AYA yang memiliki penyakit alergi dan asma. Respondennya sekitar 500-an dokter terdiri dari dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter kulit, dokter rehabilitasi medik, dokter mata. Itu ditanya sekitar 77% merasa tidak memiliki sarana prasarana untuk menyelenggarakan layanan spesifik untuk remaja atau young adults ya. Kemudian alasannya juga karena 3/4-nya tidak memiliki training yang spesifik untuk kelompok umur ini. Lagi pula mereka biasanya pasiennya lebih banyak dibandingkan pasien dokter anak, sehingga per pasien itu mayoritas konsultasinya 20 menit. Kemudian ada yang tahu tools transisi hanya sekitar 10%-an, follow up juga nggak tahu. Pokoknya rata-rata tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, pokoknya yang ada di depan mata. Kemudian ini adalah grafik yang menggambarkan bagaimana per umur dianggap yang ideal dilakukan transisi dari sisi dokter anak, di sisi dewasa. Kalau lihat puncak-puncaknya, biasanya waktu dipindahkan itu pada usia 18 rata-rata, tapi transition prosesnya dimulai pada usia 14-15 ya. Kemudian selama konsultasi itu di sisi dokter anak juga sebetulnya terus terang latihan untuk mengenai remaja dan young adults ini juga tidak sebanyak latihan pada bayi atau anak ya. Nah jadi pertanyaan seperti ini, adherence, sleep, smoking, alcohol use itu pertanyaan yang juga tidak nyaman yang harus ditanyakan oleh dokter anak. Dan saya nggak tahu apakah ini juga pertanyaan yang cukup cukup nyaman ditanyakan oleh orang dewasa. Pada survei yang sama terlihat bahwa yang selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini bervariasi tergantung topiknya. Adherence selalu ditanyakan, tapi sexuality nggak semuanya mau tanya. Anxiety belum tentu juga disadari oleh dokter anak maupun dokter dewasa. Ini bagian kanan ini adalah tools yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan, tapi kita belum familiar ya dengan ini. Contohnya di beberapa center negara maju sekarang sebelum pindah mereka diminta pasien dan keluarganya diminta mengakses ke website. Di situ mereka sendiri yang akan mengisi formulir seperti ini untuk kesiapan transisi. Proses transisinya sendiri seperti apa? Ini adalah tahapan transisi yang diajukan oleh American Academy of Pediatrics. Prosesnya dimulai dari umur 12 sampai betul-betul dapat dipindahkan. Kita biasanya di-cut siap atau tidak siap pada usia 18 karena masalah pembiayaan dan klaimnya dokter anak kan sampai saat ini di atas 18 harus pindah ke dewasa. Maka BPJS meng-cut itu juga, pasien langsung dipindahkan. Nah ini yang menjadi ternyata
kitanya sendiri tidak siap memindahkan, dokter penyakit dalam juga mungkin tidak siap. Kalau saya rincikan lagi, ini tahapan pertama mengenai policy-nya, kebijakannya. Di sisi anak harus dimulai membuat diskusi dengan dengan pasien dan keluarganya. Di sisi dewasa mungkin diskusi juga dengan pasien yang sudah lewat usia remaja, dan mungkin kalau masih ada walinya juga dengan walinya. Kemudian monitoring, tracking dan monitoring. Ini meskipun sudah kita siapkan dari umur 12, 13, 14, tetap saja setiap tahun kita tanya, tahu nggak akan dipindahkan ke dewasa misalnya. Sama ya, di dokter penyakit dalam juga demikian. Kemudian transition readiness itu bisa dengan tools saja, tapi bisa juga dengan orientasi. Ini kelihatannya sudah dilakukan oleh hematologi dengan layanan talasemi di RSCM. Mungkin itu bisa jadi prototip yang belum sempurna, tetapi bisa dicontoh dan dikembangkan. Ini masalahnya adalah begitu orientasi, kemudian harus dilakukan evaluasi mana yang nyaman untuk pasiennya dan mungkin juga untuk walinya. Kemudian mulai dengan integrasi, ini biasanya pada umur 16 sampai 18 tahun, ada transition plan, pasiennya harus tahu dulu sakitnya, apa yang kita harapkan dari mereka, perilaku apa yang harus berubah, panduan-panduan pengobatan yang harus mereka tahu, jenis obat, cara efek samping dan sebagainya, itu sudah harus disiapkan pada umur 16 sampai 18 tahun. Begitu dipindahkan ke dokter dewasa, sebetulnya yang diharapkan adalah tolong komunikasi dengan kami yang di sisi anaknya, apakah ada yang memang ada keistimewaan dari pasien ini yang perlu diperhatikan ya untuk memastikan continuum of care. Ini pada saat initial visit, ini biasanya ada formulir transfer khusus yang mengisikan segala macam, bisa dalam bentuk kertas kalau beda rumah sakit, tapi saat ini beberapa rumah sakit yang sudah dengan maksudnya rekam medik yang elektronik dapat dimasukkan ke situ. Kemudian jangan lupa juga surat kiriman tersebut dilihat oleh dokter dewasa untuk melihat, oh dia sudah diobati sekian lama, sudah sampai tahap ini gitu ya. Jadi kemudian tinggal melanjutkan. Nah, yang berikutnya sesudah ditransfer itu sebetulnya di anak juga kami memerlukan feedback. Maaf Dokter Teguh. Mungkin koneksinya agak kurang ini dokternya. Oh, di bagian mana yang saya hilang? Sempat hilang suaranya tadi hilang. Oh maaf, yang slide yang ini? Iya. Saya lanjut aja karena waktu ya dok. Iya, silakan. Karena kan hadirin bisa membaca sendiri. Nah ini pada saat akhir kalau sudah dianggap lengkap, dok, kami di layanan anak sebetulnya membutuhkan feedback. Misalnya meskipun sama-sama menggunakan panduan yang sama, tetapi cara aplikasinya berbeda. Nah ini yang harus didiskusikan berulang-ulang. Kemudian masalahnya adalah kalau kita mengirim lepas begitu saja, nggak pakai monitoring, kita juga nggak tahu itu pasien berobat atau tidak. Ini sudah banyak contohnya, pasien lepas dari anak masih di rumah sakit yang sama nih ya, dipindahkan ke dewasa, nggak muncul-muncul di dewasanya. Jadi sesudah 2 tahun kemudian ada perburukan, dia baru berobat lagi. Jadi begitu ditanya, loh kemana? Ternyata karena takut ya, dia nggak mau berobat. Nah ini ringkasannya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi bila diperlukan, bahwa pasien yang memiliki penyakit alergi dan imunologi itu dapat sakit mulai dari fase anak, kemudian masuk ke perjalanan yang kronik dan sampai dewasa. Kalau kita bicara continuing of care, yang harus disiapkan adalah kebijakan, persiapan, perencanaan, orientasi, kemudian monitoring post transisi, dan harus ada koordinasi ya supaya orientasi kita sama gitu, penggunaan guideline juga sama, sehingga pasien itu tidak merasa tidak nyaman karena di anak sistemnya berbeda, di dewasa kemudian berbeda tanpa penjelasan. Saya kira ini slide saya terakhir, Dr. Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.